got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Dr. Rita Haryani SMM selaku dosen pengamat mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Dan di sini saya akan mempresentasikan teori sistem pendidikan di Indonesia. Pengertian: sistem pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematika dan nasional, harus mampu menjamin pemerintah wajib menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang memberikan kapasitas pemerataan kesempatan pendidikan. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim bahwa pendidikan di berbagai daerah di Indonesia cukup baik, namun kualitas masing-masing sekolah masih rendah dan tidak merata. Antara lain, kurangnya sarana dan prasarana menunjang pendidikan, dan karena ini masalah banyak sekolah yang kekurangan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar. Ketiga, fenomena. Beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia, kesenjangan cukup dalam sektor pendidikan dikarenakan hampir di sekolah-sekolah negeri yang dilabeli sebagai sekolah 3 favorit atau berprestasi, calon peserta didik berasal dari lingkungan eksekutif memberikan sekolah favorit dengan banyak keunggulan seperti sarana dan prasarana. Hal tersebut telah membuka celah dengan sekolah yang berstatus tidak unggul terkesan hanya bisa dinikmati oleh siswa dengan kemampuan akademik dan ekonomi tertentu. Keempat, beberapa masalah yang didapati oleh pendidikan di Indonesia. 1. Kualitas pendidikan yang tidak merata. 2. Kurikulum yang belum memenuhi. 3. Kesejahteraan guru yang belum optimal. 4. Pemerataan infrastruktur pendidikan. Keempat, sistem pendidikan di Indonesia mencakup tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pada tingkat pendidikan dasar menengah, mata pelajaran sistem pendidikan Indonesia terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan akses pendidikan antara perkotaan pedesaan, kesenjangan kualitas pendidikan, dan keterbatasan sumber daya. 5. Sejarah sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan formal di Indonesia mulai berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa lalu, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan elit dan sangat terbatas. Setelah kemerdekaan Indonesia mulai merancang sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dan merata. Dari sini muncul untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Struktur sistem pendidikan di Indonesia. Struktur pendidikan Indonesia dibagi menjadi beberapa jenjang, yaitu pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan. Kurikulum di Indonesia mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Salah satu kurikulum terbaru adalah kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk menentukan metode pembelajaran sehingga dapat lebih menyesuaikan dengan potensi dan minat siswa. Permasalahan dalam sistem pendidikan. Kualitas pendidikan yang belum merata, angka putus sekolah, kurangnya kualitas guru, beban kurikulum yang berat.
upaya perbaikan. Program wajib belajar 12 tahun digitalisasi pendidikan, perbaikan infrastruktur sekolah. Selanjutnya, kebijakan dan informasi pendidikan. Kurikulum di Indonesia mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Salah satu kurikulum terbaru adalah Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan metode pembelajaran sehingga dapat lebih menyesuaikan dengan potensi dan minat siswa. Terakhir, kesimpulan mengenai sistem pendidikan di Indonesia biasanya mencakup beberapa poin penting berdasarkan analis masalah dan rekomendasi yang disampaikan dalam tulisan tersebut. Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara di Indonesia. Sistem pendidikan telah berkembang seiring dengan perubahan zaman, baik dari kebijakan, kurikulum, maupun struktur kelembagaan. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun karakter dan peradaban bangsa. Kurang lebihnya itu, maaf jika ada salah atau kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.